Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini cukup lumayan bogel ya. Nah, sedikit berbagi tips di sini. Nah, bila mana teman-teman akan melakukan pengepresan, dipastikan dulu untuk media tanam itu benar-benar subur. Jadi paling tidak kita sebelum melakukan pengepresan kita benar-benar suburkan dulu, atau kita ganti medianya biar jauh lebih subur seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada beberapa bahan yang saya proses itu. Nah, oke, sahabat BMC, di sini sudah ada bahan sancang mini. Nah, ini saya proses sudah sekitar hampir setahun setengah teman-teman. Meskipun hanya sebesar ini sudah cukup lama ini. Nah, ini sudah saya melakukan proses pemotongan di ranting ini ya. Jadi meskipun kecil seperti ini tuh prosesnya cukup lama. Ini kita pruning aja untuk cabang-cabangnya biar lebih rapat ke depannya. Nah, ini untuk backnya ini. Untuk backnya itu masih kecil teman-teman. Ya cukuplah untuk hiasan kita taruh di meja misalnya. Dan untuk perakaran ini saya sudah melakukan pengepresan di sini. Makanya ini bisa ditempatkan pot yang kecil seperti ini, pot plastik ini. Nah, oke, karena di sini saya akan melakukan pemotongan beberapa ya. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua. Nah, ini juga sama untuk pohonnya sangat kecil, namun ini belum dipres untuk perakaran karena ini masih di dalam polybag yang cukup besar. Ini belum sempat saya proses ini. Ini kita potong semua, kita press semua ini teman-teman. Kita botakin aja. Ini juga kecil. Nah, kalau yang kayak gini tuh ya cukup untuk untuk hiasan di rumah lah. Kalau dibilang ini nggak kelihatan bonsainya, ya memang iya, ini nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ke bahan mame. Nah, jadi untuk bahannya yang ini teman-teman. Ini beberapa hari yang lalu saya lakukan pecah akar ya. Nah, karena di sini
tidak dilakukan pemotongan akar maksudnya, karena hanya dilakukan pecah akar. Jadi saya sendiri berani mengepres percabangannya karena di sini tuh sudah cukup besar-besar untuk cabangnya, jadi sudah seharusnya dipotong. Nah, itu juga cabang yang ke kiri ini. Oke, kita potong di sini dulu, termasuk backnya. Oke. Nah, begitu juga terusan di sini saya akan press. Nah, ini akan cukup panjang di sini teman-teman. Untuk bahannya sangat kecil ini. Jadi seperti ini. Nah, ini ada lagi satu, ini bahan mame teman-teman. Nah, ini kemarin saya sudah lakukan pemotongan atau pengepresan akar di sini. Nah, ini untuk perakaran, untuk bonggolnya itu cukup lumayan besar, lebih besar dari jempol kaki orang dewasa ini. Ini cukup bogel teman-teman. Ini untuk kedepannya ini akan dijadikan, saya konsep dengan mame seperti itu ya. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini cukup lumayan bogel ya. Nah, sedikit berbagi tips di sini. Nah, bila mana teman-teman akan melakukan pengepresan, dipastikan dulu untuk media tanam itu benar-benar subur. Jadi paling tidak kita sebelum melakukan pengepresan kita benar-benar suburkan dulu, atau kita ganti medianya biar jauh lebih subur seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada beberapa bahan yang saya proses itu tidak mau tumbuh cabang, meskipun itu ada mata tunas teman-teman, tidak ada tunas ya. Nah, contohnya di sini nih, ini adalah tempel susu yang mana tumbuhnya di sini teman-teman. Nah, kalau ini sudah saya pernah lakukan potong di sini dulu pernah tumbuh, saya potong. Ternyata yang di ujung sini tuh masih saja tidak mau numbuh tunas. Nah, jadi saya besarkan yang di sini, saya tempel ke sini. Saya tempel di sini, saya ikat ini. Nah, jangan lupa untuk dilukai ya untuk proses penempelannya itu. Nah, kenapa saya bilang harus disuburkan dulu? Karena kenapa? Jadi kalau medianya subur, pohonnya subur, itu potensi lebih besar untuk menumbuhkan tunas. Nah, seperti itu. Meskipun itu tanpa mata tunas itu bisa tumbuh. Karena kenapa? Karena pohonnya subur atau media tanamnya sehat dan subur. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan di sini ada mata tunas saja tidak mau numbuh tunas. Nah, seperti itu. Karena ini saya saya proses di polybag. Nah, jadi sedikit tips dari saya. Nah, kita timbun lagi, kita proses bahan bonsai sancang on the rock. Oke, kita lanjut ke bahannya ya. Nah, ini jadi untuk bahannya tidak terlalu bagus. Nah, ini padahal saya baru beberapa hari ini saya melakukan pengawatan. Nah, ini setelah saya pikir-pikir saya harus melakukan pengepresan di sini sebenarnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut aja, kita proses ya. Di sini ada beberapa yang akan saya potong. Kita press di sini aja. Nah, ini tuh, kalau dipotong kawatnya kasihan juga ya. Kita masih bisa mempergunakan. Kita buka setengah aja. Nah, karena ini yang akan jadi penerusnya atau ujung daripada terusan batang. Nah, ini saya masih besarkan lagi sedikit.
Nah, untuk proses pembuatan bonsai sancang ondrok seperti ini biar mencengkram seperti ini ya, biar kuat mencengkram seperti ini dengan waktu yang ya relatif singkat menurut saya, karena pembuatan bonsai ondrok itu memang dikenal cukup lama. Namun ini bisa diproses hanya dengan waktu 4-5 bulan sudah mencengkram seperti ini, dengan catatan pohon itu subur. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau berproses, mau membuat sancang on the rock, gimana pun bentuknya itu, yang jelas ada batunya seperti itu ya, mau hasilnya itu bisa mencengkram. Nah, itu saya sudah bagikan tips atau caranya ya, agar lebih singkat waktunya seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek videonya di deskripsi ya. Saya akan lampirkan nanti linknya di deskripsi. Atau tidak, teman-teman bisa langsung aja lihat di channel Dharma BMC. Nah, jadi untuk sementara seperti ini. Nah, oke, sahabat BMC, jadi saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu di video-video selanjutnya, oke? Semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.